Mengapa kampung ini tampak begitu sepi dan angker? Pria itu menghela napas panjang, seolah-olah mengingatkan dirinya sendiri akan sebuah kenangan lama. Kampung ini memang terkenal dengan hal-hal aneh yang terjadi. Banyak orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan kami semua lebih memilih untuk tidak membicarakannya. Fajar merasa tidak nyaman, namun ia berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Namun, tak lama setelah itu, Fajar merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di kampung itu mulai berubah. Seiring kabut semakin tebal, Fajar merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia mendengar suara-suara aneh bisikan yang datang entah dari mana, serta langkah kaki yang berat, meskipun ia tidak melihat siapapun. Fajar mulai merasa terperangkap dalam kampung yang tampaknya tidak akan pernah ia temui sebelumnya. Setiap jalan yang ia ambil membawa dirinya kembali ke tempat yang sama. Ia merasa semakin gelisah, dan hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Saat Fajar berjalan lebih dalam ke dalam kampung, ia tiba-tiba melihat sosok wanita dengan gaun putih berjalan menjauh darinya. Tanpa berpikir panjang, Fajar memutuskan untuk mengejarnya, berharap ia bisa meminta petunjuk untuk keluar dari kampung itu. Namun, saat ia mendekati wanita tersebut, wanita itu tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat pucat dengan mata kosong yang menakutkan. "Hati-hati," suara wanita itu terdengar serak. "Jangan tinggal lebih lama di sini." Fajar terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap dalam kabut yang semakin tebal. Fajar merasa kakinya seperti lumpuh, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak berada di tempat biasa. Ia sedang berada di tengah dunia yang penuh dengan makhluk gaib dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Fajar mulai merasa terperangkap dalam kampung yang tampaknya tidak akan pernah ia temui sebelumnya. Setiap jalan yang ia ambil membawa dirinya kembali ke tempat yang sama. Ia merasa semakin gelisah, dan hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Saat Fajar berjalan lebih dalam ke dalam kampung, ia tiba-tiba melihat sosok wanita dengan gaun putih berjalan menjauh darinya. Tanpa berpikir panjang, Fajar memutuskan untuk mengejarnya, berharap ia bisa meminta petunjuk untuk keluar dari kampung itu. Namun, saat ia mendekati wanita tersebut, wanita itu tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat pucat dengan mata kosong yang menakutkan. "Hati-hati," suara wanita itu terdengar serak. "Jangan tinggal lebih lama di sini." Fajar terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap dalam kabut yang semakin tebal. Fajar merasa kakinya seperti lumpuh, dan tubuhnya bergetar ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak berada di tempat biasa. Ia sedang berada di tengah dunia yang penuh dengan makhluk gaib dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Setelah kejadian menakutkan itu, Fajar mulai panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba berjalan ke arah yang berbeda, berharap bisa keluar dari kampung itu. Tetapi setiap jalan yang ia ambil kembali membawanya ke tempat yang sama. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Pada titik inilah Fajar mulai mendengar suara-suara lain, suara berbisik yang semakin keras. Tanpa sadar, ia sudah berada di dekat sebuah rumah tua yang tampak lebih menyeramkan dari yang lainnya. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan Fajar merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk masuk. Dengan langkah ragu, Fajar memasuki rumah tersebut. Begitu ia melangkah masuk, pintu rumah itu tiba-tiba tertutup sendiri, dan Fajar merasa ada yang mengelilinginya. Ia berlari mencoba keluar, namun terhalang oleh bayangan gelap yang muncul di sekelilingnya. Fajar merasa tak berdaya. Namun ia tahu satu hal, ia harus bertahan hidup dan keluar dari tempat. Setelah melarikan diri dari kampung angker yang penuh dengan makhluk gaib, Fajar merasa gelisah. Meskipun ia berhasil keluar, ada perasaan yang menggantung dalam hatinya. Apa sebenarnya yang terjadi di kampung itu? Mengapa tempat tersebut bisa begitu menyeramkan dan penuh dengan makhluk-makhluk aneh? Apa yang tersembunyi di balik semua ini? Keingintahuan Fajar semakin membesar. Dan meskipun ia tahu bahwa kembali ke kampung tersebut sangat berbahaya, ia merasa tidak bisa meninggalkan misteri ini begitu saja. Fajar memutuskan untuk kembali ke kampung yang ia tinggalkan.
bertekad untuk memecahkan segala teka-teki yang ada di sana. Setelah beberapa hari mempersiapkan diri, Fajar kembali menuju kampung yang telah ia tinggalkan. Suasana kampung itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti jalanan, dan rumah-rumah tua yang terbengkalai semakin menambah kesan menyeramkan. Namun, Fajar tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk mengungkap misteri ini, ia harus berani menghadapi ketakutannya. Fajar memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut di kampung tersebut.